Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang suasana menyimak yang disusun oleh Putri Dini Sucianti, Dea Fitriana, Ramadania, dan Mutiara Nabila. Baik, suasana menyimak ada dua macam, yaitu suasana menyimak defensif dan suasana menyimak suportif. Yang pertama, suasana defensif atau bertahan. Biasanya dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat, antara lain pesan-pesan yang bersifat seperti evaluatif, yaitu terjadi pada seseorang penyimak seksama yang telah mendengar dengan jelas dari ujaran seorang pembicara yang secara sadar atau tidak sadar memancing penilaian khusus. Contoh, kami akan menunjukkan kepada Anda apakah Anda orang yang soleh atau tidak, orang yang rajin atau malas, orang yang berkepribadian atau tidak, dan orang yang jujur atau munafik. Yang kedua, mengawasi, yaitu ujaran yang membuat si penyimak mengontrol benar atau tidaknya ujaran yang disampaikan. Contohnya, teman-teman saya ini adalah orang yang cerdas, berpengalaman luas, baik hati, jujur, tidak mementingkan kepentingan pribadi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Sehingga sepantasnya Anda memilih saya menjadi ketua organisasi ini, karena saya akan berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga, strategis, yaitu ujaran pembicara yang membuat pendengar memasang kuda-kuda atau pertahanan, seperti siasat yang strategis. Contohnya, saudara-saudara, sudah lama saya memikirkan bagaimana caranya agar saudara-saudara semua dapat mengatasi musibah ini dengan cara yang saya lakukan. Sudah tidak ada keraguan lagi cara yang saya lakukan. Oleh sebab itu, ikutilah cara yang saya lakukan ini, agar saudara mendapat manfaat dan keuntungan terhindar dari musibah banjir lagi. Jangan ragu dan khawatir lagi, yakinlah untuk mengikuti cara saya. Yang keempat, netral, yaitu ujaran pembicara mencerminkan sifat netral, tidak memihak golongan atau pihak tertentu. Contohnya, saudara-saudara, saya tidak pernah memperhatikan masalah mereka, karena bagi saya masalah sendiri saja sudah cukup sulit. Jadi tidak perlu lagi mengurusi masalah orang lain. Yang kelima, superior, yaitu ujaran pembicara mencerminkan rasa tinggi hati, merasa lebih unggul dari orang lain dalam segala hal. Contoh, kamu harus tahu, harus sadar bahwa kamu tidak ada apa-apanya dibanding aku. Lihat saja aku orang kaya, banyak harta, sedangkan kamu miskin, tidak punya apa-apa. Aku selalu berpakaian mahal dan keren, sedangkan baju kamu murah dan jelek. Terus aku selalu dihormati dan disegani orang, sedangkan kamu hina sekali. Apakah kamu tidak sadar akan itu semua? Kau dan aku ini bagai langit dan bumi. Yang terakhir, pasti dan tentu, yaitu ujaran pembicara membuat penyimak harus memilih salah satu alasan yang tepat atau pasti. Contohnya, kamu harus berikan jawaban yang tegas dan jelas. Kamu pilih aku atau dia? Cepat jawab. Seperti itu. Selanjutnya, suasana suportif. Kalau suasana komunikasi defensif tadi kerap kali ditimbulkan oleh pesan-pesan manipulatif yang mengimplikasikan evaluasi, pengawasan, siasat dan strategi, kenetralan, superioritas, dan kepastian dari pihak pembicara. Suasana komunikasi suportif atau suasana komunikasi yang bersifat mendukung, seperti deskripsi, yaitu ujaran pembicara mendeskripsikan lebih banyak dan menginginkan pendengar mengetahui lebih banyak. Contohnya, tolong sampaikan kepada saya kemajuan-kemajuan apa lagi yang sudah dicapai sekolah ini dalam bidang prestasi ekskulnya, prestasi belajarnya, sarana prasarananya, dan bidang ketenagaannya. Saya yakin Anda dapat memberikan data-data tersebut.
karena Anda lebih tahu mengenai hal itu. Yang kedua, orientasi permasalahan, yaitu ujaran pembicara berorientasi terhadap suatu permasalahan dan meminta pendengar untuk mengungkapkannya. Contoh, tadi telah saya kemukakan tentang berbagai kemajuan sekolah ini. Sekarang, tolong katakan kepada saya, menurut Anda masalah apa saja yang ada baik dalam bidang prestasi ekskul, prestasi belajar, sarana prasarana, dan bidang ketenagaan. Siapa tahu masalah itu bisa dipecahkan bersama, dan yang tidak akan saya usahakan, penjelasnya. Yang ketiga, spontanitas, yaitu ujaran pembicara yang bersifat spontanitas atau langsung. Hal ini membuat penyimak mudah menangkap isi pembicaraan. Contohnya, saudara-saudara Dewan Guru, tadi telah saya kemukakan mengenai kesejahteraan guru. Sekarang, apa yang dapat kita lakukan mengenai kesejahteraan itu? Khususnya mengenai kenaikan gaji, pengurangan jam pengajar sesuai kondisi dan keadaan serta masalah pemutusan atau perpanjangan kontrak. Mari kita pikirkan bersama hal ini. Karena tanpa Dewan Guru yang sejahtera, mustahil sekolah ini bisa maju. Yang keempat, empati, yaitu ujaran pembicara mencerminkan ketegasan terhadap sesuatu hal. Contohnya, kita tidak mau dihina, dicaci, serta dimaki tanpa alasan yang benar. Kita pasti marah karena ini benar-benar penghinaan besar, dianggap rendah, tak bisa apa-apa. Sungguh keji perbuatan mereka itu, bukan? Kita tidak mau diperlakukan seperti ini, karena kita makhluk Tuhan yang punya kedudukan sama di hadapannya. Yang kelima, ekualitas, yaitu ujaran pembicara mencerminkan persamaan hak antar sesama. Contohnya, saudara-saudara, mari kita pikirkan bersama, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di sekolah ini. Yang terakhir itu profesionalitas atau profesionalisme, yaitu ujaran pembicara mencerminkan rasa ketepatan dan kejelasan suatu hal. Contoh, melihat kemunduran prestasi belajarnya, maka cara yang terbaik adalah dengan memberikannya gratis bayaran sekolah. Masalah prestasinya jangan khawatir lagi. Semester berikutnya pasti belajar dan prestasinya akan kembali meningkat. Baik, seperti itu penjelasannya. Saya kembalikan kepada Mutiara. Mutiara. Ya, saya akan lanjut tentang saran praktis keterampilan menyimak. Yaitu untuk meningkatkan keterampilan menyimak, ada beberapa saran yang dapat kita manfaatkan. Beberapa di antara saran yang praktis itu kita terangkan di bawah ini. Yaitu, 1. Bersikap secara positif. Kita harus beranggapan pembicara ialah orang yang penting dan menarik. Orang yang mempunyai banyak pengetahuan dan akan menyajikan bahan-bahan dan gagasan-gagasan yang berguna dan menyenangkan bagi kita. Selagi dia berbicara, carilah petunjuk-petunjuk untuk mengenai kepribadiannya. 2. Bertindaklah responsif, yaitu selaku penyimak yang baik, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Keinginan yang dikehendaki atau dituntut oleh sang pembicara kepada diri kita. Pembicara mungkin saja menginginkan kita sebagai wadah tempat sasaran yang akan diberi informasi, yang akan diyakinkan atau dihibur. Bila memahami responsi yang diinginkan itu dengan cara yang cocok dan wajar, melalui sikap dan gerak-gerik yang waspada, kita menunjukkan bahwa kita menyimak dengan tekun. Dengan demikian, terjadilah hubungan yang baik antara pembicara dan penyimak, saling menghargai dan saling memerlukan. 3. Cegahlah gangguan-gangguan. Agar dapat menjadi penyimak yang baik, memang kita harus dapat menantang serta mencegah aneka gangguan atau kendala yang mungkin akan timbul. 4. Simak dan tangkaplah masuk pembicara. Ada kalanya pada permulaan untuk menyampaikan pesannya, pembicara justru mengutarakan atau menyatakan atau
pun mengimplikasikan maksud dan tujuan penampilannya. 5. Carilah tanda-tanda apa yang akan datang. Para pembicara yang berpengalaman menyatakan maksud dan tujuan mereka dengan jelas, memberikan penekanan pada butir-butir penting, serta menyajikan pandangan bagi kerangka pidato atau ujarannya. 6. Carilah rangkuman pembicaraan terdahulu. Di samping menyajikan petunjuk-petunjuk mengenai apa yang akan datang, biasanya para pembicara yang sudah berpengalaman, yang sudah banyak makan garam dalam berbicara, melengkapi pidatonya dengan rangkuman-rangkuman singkat atau peringatan bagi yang telah diutarakan terlebih dahulu. 7. Nilailah bahan-bahan penunjang. Kalau situasi menuntut kita menyimak kritis, seperti pada persuasi dan pemecahan masalah, simaklah baik-baik secara cermat penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan logis. 8. Carilah petunjuk-petunjuk nonverbal, yaitu gaya, mimik, gerak-gerik, dan pembicara merupakan bagian vital dari pesannya. Bersiap siaga terhadap tanda-tanda nonverbal ini akan membantu Anda untuk memahami bagaimana gagasan itu terasa bagi sang pembicara. Dea, selanjutnya. Upaya menyimak tepat guna, yaitu ciri-ciri penyimak ideal biasanya diterapkan kepada orang lain. Artinya, bila seseorang menilai apakah orang lain penyimak ideal atau tidak, maka penilaian memeriksa karakteristik penyimak yang dinilainya. Berikut ini kita ketengahkan upaya-upaya agar dapat meningkatkan diri kita menjadi penyimak yang lebih tepat guna. 1. Kembanglah suatu kemauan atau kesediaan penyimak. 2. Menyimaklah lebih lama. 3. Menyimaklah lebih sering. 4. Menyimaklah dengan penuh respek. 5. Menyimaklah dengan umpan balik. 6. Menyimaklah tanpa penilaian atau keputusan yang prematur. 7. Menyimaklah dengan tenang dan tenggang hati. 8. Menyimaklah secara analisis. 9. Menyimaklah tanpa keadaan membela diri. 10. Menyimaklah dengan prasangka atau stereotip yang minim. 11. Simaklah tanda-tanda nonverbal dan carilah hal-hal yang tidak konsekuen. Selanjutnya dilanjut oleh Putri Dini. Perilaku menyimak. Setiap manusia dilahirkan dengan sejumlah potensi. Salah satu potensi pembawaan sejak lahir itu adalah potensi mampu menyimak. Potensi harus dibina dan dikembangkan. Berikut ini 2 tipe perilaku dalam kegiatan menyimak antara lain. 1. Menyimak faktual. Penguasaan yang mantap terhadap teknik-teknik menyimak faktual ini justru memudahkan sang penyimak untuk menangkap serta memahami fakta-fakta, konsep-konsep, serta informasi yang disampaikan sang pembicara. 2. Menyimak empatik. Menyimak empatik menolong kita untuk memahami sikap psikologis dan emosional sang pembicara dan bagaimana sikap tersebut mempengaruhi ujarannya. Menyimak empatik ini dapat disebut menyimak aktif atau menyimak pemahaman. Setiap pesan berisi 2 bagian, yaitu isi dan perasaan atau sikap pembicara terhadap isi tersebut. Lanjut, Dea. Meningkatkan perilaku menyimak. Di bawah ini, kita kemukakan beberapa langkah khusus untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Yang pertama, menerima keanehan sang pembicara. Setiap orang mempunyai ciri khas keanehan sendiri. Yang kedua, memperbaiki sikap, yaitu suatu peringatan pada diri kita sendiri, peringatan yang bersifat internal. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan. Pilihlah tempat yang memungkinkan Anda dapat menyimak lebih baik. Yang keempat, jangan dulu memberikan pertimbangan. Ada baiknya kita melatih diri untuk menahan, jangan dulu memperlihatkan tindakan-tindakan yang mengganggu kegiatan menyimak. Yang kelima, meningkatkan pembuatan catatan.
mencoba membuat celaan yang terperinci dan bertele-tele dapat mengganggu proses menyimak. Yang keenam, menyaring tujuan-tujuan menyimak yang spesifik, menentukan tujuan khusus dalam menyimak. Yang ketujuh, memanfaatkan waktu secara bijaksana. Perlu merencanakan penggunaan waktu secara diferensial. Yang ke-8, menyimak secara rasional, yaitu perlu merem atau mengurangi diri sendiri untuk bereaksi secara emosional. Yang ke-9, berlatih menyimak bahan-bahan yang sulit, yaitu penyimak yang baik menerima dengan senang hati segala tantangan dari bahan-bahan yang sulit yang diutarakan pembicara. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.